Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-kitab, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan waktu yang luang, yang mana alhamdulillah dengan kedua nikmat tersebut kita bisa diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan kita di dalam maklumat syar'iyyah, di dalam pengetahuan ilmu syar'i. Al-ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit tentang muqaddimah dari belajar bahasa Arab. Apa pentingnya bahasa Arab untuk kita pelajari dan apa manfaat daripada belajar bahasa Arab? Al-ikhwah, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan merahmati kita semuanya. Bahasa Arab sebagaimana yang antum sudah ketahui ialah merupakan bahasa Al-Qur'an. Merupakan bahasa sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan dengan bahasa Arab, maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ia berkata, fa inna fahmal kitabi was sunnati fardu. Ketahuilah sesungguhnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya fard, hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidaklah bisa dipahami sebenar-benarnya yang sebetulnya kecuali dengan memahami al-lughatul arabiyyah. Kaidah wa ma la yatimmul ma'muru illa bihi fahuwa wajib. Artinya, jikalau sebuah kewajiban tidak bisa tercapai, tidak bisa terlaksana kecuali dengan suatu sebab atau sarana, maka sarana tersebut bisa jatuh hukumnya kepada wajib. Artinya, di ikhwah barakallahu fiik, bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang sangat agung, merupakan bahasa agama. Jadi tidak ada namanya seorang alim yang sebenar-benarnya, yang betul-betul bertafakuh fid din, melainkan dia harus mempelajari bahasa Arab. Iya benar, kalau dia ingin berkhutbah, berceramah, dia tidak diwajibkan untuknya belajar bahasa Arab. Dia tidak diharuskan memahami bahasa Arab. Boleh seseorang berkhutbah, mempelajari ilmu dengan kitab terjemahan, boleh. Hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau seseorang yang benar-benar ingin menjadi alim, menjadi orang yang betul-betul ingin memahami Alkitab dan As-Sunnah, maka tidak cukup baginya hanya bermodalkan terjemahan. Maka dia harus belajar bahasa wahyu, belajar bahasa sunnah, yakni bahasa Arab. Jadi sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Mawardi, wa ma'rifatul lisanil Arab
fardun ala kulli muslim min mujtahidin wa ghairihi. Kata Al-Imam Mawardi Asy-Syafi'iyul Madhab. Beliau adalah seorang yang bermadhab Syafi'i. Beliau berkata, mengetahui bahasa orang Arab, bahasa Arab, hukumnya adalah fardu kifayah bagi setiap muslim. Baik itu orang yang mujtahid atau orang yang lain. Artinya, kalau tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang bisa berbahasa Arab, maka semuanya namanya berdosa. Kenapa? Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana yang antum sudah pahami, apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka hukumnya berubah dari wajib kepada sunnah. Artinya, jikalau tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa, maka fardu kifayah ini semuanya berdosa. Seperti mana yang ana sudah jelaskan pada ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu mawaris di dalam Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jikalau dilakukan oleh seseorang, sebagian orang, maka jatuhlah kewajiban kepada yang lain. Berubah dari wajib kepada sunnah. Begitupun belajar bahasa Arab, hukumnya fardu kifayah. Artinya seseorang, jikalau tidak ada satu orang pun yang bisa misalnya belajar bahasa Arab, maka akan berdosa semuanya. Kenapa? Karena Alkitab was sunnah tidak bisa dipahami sebenar-benarnya kecuali dengan al-lughatul arabiyyah. Maka berbahagialah orang-orang yang mungkin diberikan kesungguhan belajar bahasa Arab. Walaupun belajar bahasa Arab itu tidak wajib secara aini. Artinya sunnah seseorang belajar bahasa Arab apabila dia niatkan untuk Alkitab, memahami Alkitab was sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah. Ana teringat, wahai ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu ana pernah mengajar untuk beberapa ummahat ketika ana masih kuliah di Ma'had Utsman bin Affan. Ana tertarik ingin mengetahui apa sih motivasi mereka belajar bahasa Arab. Di antara mereka ada yang ana tanya, yaitu Bu Agus namanya. Ana tanya, beliau sudah berumur 60 tahun. Ana tanya kepada beliau, ya Bu, mengapa ibu sampai sekarang pengen belajar bahasa Arab? Apa sih motivasi ibu sehingga ibu ingin belajar bahasa Arab? Ana tanya kepada beliau. Jawaban beliau, "Na'am ya Ustaz. Ketika saya membaca Al-Quran dan Al-Hadis di dalam versi terjemahan, saya merasa alhamdulillah merasa manfaat. Tapi saya merasakan ada yang kurang. Ada yang kurang. Ibarat begini, seseorang kalau paham bahasa Inggris, ketika dia misalnya membaca sebuah novel, itu nggak sama rasanya baca terjemahan ketimbang baca secara asli. Itu orang yang ketika membaca sebuah novel. Antum bisa tanyakan kepada orang-orang yang pecinta novel itu, mereka lebih ingin membaca novel secara Inggris kalau mereka memahami bahasa Inggris. Mereka nggak mau baca dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada rasa yang berkurang kalau diartikan ke bahasa yang lain. Begitupun Al-Quran, begitupun hadis. Ketika antum mulai bisa memahami sepatah atau dua patah kata dari Al-Quran dan hadis, akan timbul rasa sedikit demi sedikit rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum paham langsung makna daripada kalamullah. Antum paham langsung secara langsung makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mempelajari bahasa Arab dan dia mulai paham, qalilan faqalilan, dia akan merasakan bersyukur
Kenapa? Karena dia bisa langsung berinteraksi dengan kalamullah. Langsung memahami kalamullah. Makanya ya ikhwah barakallahu fiikum, di antara manfaat belajar bahasa Arab, di antaranya yang pertama, seseorang jikalau dia belajar bahasa Arab, bagaimanapun kesusahannya, jikalau ia niatkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab. Ketika seseorang mulai memahami bahasa Arab, ia bisa menerjemahkan sepatah dua patah kata, akan timbul rasa kecintaan yang lebih kepada kitabullah. Kenapa? Karena dia punya dzauq. Apa itu dzauq? Itu rasa bagaimana memaknai, mengilhami kalamullah. Dan lagi ya ikhwah barakallahu fiik, seseorang apabila belajar bahasa Arab, dia sama saja menjadi bagian daripada orang-orang yang mencoba menjaga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena semua ilmu ulum syar'iyyah, baik dari hadis maupun Quran, dari kitab aqidah atau kitab al-fiqh atau kitab yang lainnya, semuanya kitab induknya menggunakan bahasa Arab. Seseorang apabila beliau belajar bahasa Arab, jika dia niatkan untuk menjaga agama Allah, sama saja dia sudah berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekecil apapun, semuanya akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ya ikhwah, al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah, antum tidak remeh ya antum belajar bahasa Arab. Ini bukan berarti belajar bahasa Arab saya kan belum tentu paham, ikut-ikut aja, enggak. Jangan begitu. Antum niatkan untuk berusaha menjaga kitabullah. Antum niatkan untuk benar-benar memahami kalamullah. Benar-benar berinteraksi langsung dengan hadis Rasulullah SAW. Dan lagi ya ikhwah barakallahu fiikum, jikalau antum sudah bisa berbahasa Arab misalnya, dan antum ajarkan ke orang lain, tatkala orang lain itu mengajarkannya, mengamalkannya dan mengajarkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalu ala khairin ka ajri fa'ilihi. Seseorang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang seakan-akan pahala orang yang melakukannya. Jadi sebanyak mana antum menyebarkan, diamalkan, dipakai oleh orang lain, sebanyak itu pula kesempatan antum mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang mungkin insya Allah akan kita pelajari, seperti ini akan Anda tampilkan. Bentar, akan Anda buka. Ya, ini dia. Ini sebagai muqaddimah bagi antum. Antum lihat. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustadz, katanya nggak ada PDF. Iya, tidak ada PDF yang disebarkan. Karena ini langsung dari penulis. Karena tidak mungkin Anda sebarkan PDF ini jikalau tidak diizinkan dari penulis. Karena ini bukanlah kitab yang mungkin mudah diakses karena sudah dikenal. Karena ini adalah kitab yang langsung ditulis oleh beliau, karena ditulis itulah mungkin kita hargai bagaimana jerih payah beliau menulis kitab ini, sehingga ini sengaja tidak Anda sebar karena tidak bisa disebar. Kecuali kalau kitab-kitab yang udah disebar di internet, tafadhal antum membacanya. Ini kitab yang akan kita pelajari seperti ini.
Dan lagi ya ikhwah, ada yang ingin Anda tanyakan kepada antum. Antum lihat ya seperti ini warna. Ana tanya kepada antum, adakah di antara antum yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ada Ustaz. Siapa itu? Mas Mukum? Fauzan. Fauzan, antum dari Ma'had? Naam. Kalau antum dari Ma'had, ana sarankan antum tidak ikut kajian ini karena ini adalah untuk dasar. Tapi kalau antum mau ikut, tafadhol. Ana sarankan antum ikut namanya kelas Nahu yang nanti insya Allah akan ana buat juga. Oh. Ya, karena antum lihat ya, antum udah lihat ya bagaimana ini. Ana tampilkan lagi seperti ini ya. Ini kayaknya antum sudah pelajari. Antum dari Ma'had. Naam. Ini makanya ana bilang kepada yang lain, bukankah ana sudah bilang ini bahasa Arab dasar, bahasa Arab pemula. Adapun kalau di antara antum ada yang dari Ma'had, tafadhal ikut di kelas lanjutan. Baik ya Fauzan, kalau antum ingin sekedar menyimak, tafadhal. Tapi kalau antum ingin yang lebih berbobot, yang lebih serius, tafadhal antum nanti ikut namanya kelas Nahu. Antum tahu linknya? Buku kemarin gimana Ustaz? Ya buku kemarin sudah terbeli kan, Anda sudah pesan. Mungkin nanti antum bisa ajarkan ke orang lain. Oh ya. Ya nanti antum bisa ajarkan ke orang lain. Karena Anda kan cetak buku dulu kemarin, bukan buku yang jadi. Makanya Anda lama Anda data berapa orang, baru setelah itu Anda cetak. Tapi insya Allah buku tersebut cocok antum ajarkan ke orang lain. Oh, Tapi kalau antum kalau antum mau kelas yang lebih berbobot, antum nanti bisa ikut kelas Nahu. Nah, insyaallah. Adakah di antara antum juga yang sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, ya ini dari pesantren? Saya Ustaz. Ya, Rifki ya? Iya. Antum ikut pesantren? Naam. Pesantren mana? Ar-Rahma Malang ya nih. Ya, jadi bagi teman-teman yang dari pesantren, kalau mau ikut tafadhol, tapi kalau mau ke jenjang yang lebih serius, yang lebih berat, tafadhol nanti ikut di kelas Nahu. Kapan mulai Ustaz kelas Nahunya? Insya Allah dalam minggu depan, insya Allah, karena minggu ini kita udah mendata ya siapa-siapa saja yang beli buku. Nanti insya Allah minggu depan nanti kita akan mulai kelas Nahu. Adapun buku yang antum beli sekarang itu adalah buku yang bermanfaat, antum bisa ajarkan kepada teman-teman. Ini buku ini salah satu kelebihannya adalah tidak terlalu berpanjang-panjang. Seperti ini ya. Ini langsung masuk ke kaidah. Jadi tidak perlu antum berlembar-lembar ini bukunya, sehingga kadang menghabiskan waktu dan menghabiskan halaman ya. Makanya seperti ini ya. Jadi langsung mufradat kayak begini, langsung kaidah. Kenapa seperti itu? Ini gunanya untuk menghemat pertemuan yang akan dilangsungkan. Adakah yang lain yang sebelumnya dari pesantren? Kalau tidak ada, berarti anak anggap sebagai pemula ya semuanya. Oke, taib. Jadi tadi Fauzan dan Rifki, tafadhol, nanti kita akan punya majelis yang lain, yaitu majelis namanya majelis Nahu. Ini biasanya untuk teman-teman yang sudah paham bahasa Arab, minimal dia sudah punya basic bahasa Arab. Karena kalau buku Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah itu bukunya murni bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesia. Tapi ikhwah, apakah sebelumnya ada yang ingin antum tanyakan? Tafadhal.
Karena ini kita anggap ini sebagai mukaddimah atau tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya Ustaz, Anda mau nanya Ustaz, dengan mempelajari bahasa Arab ini apakah faedahnya bisa mempermudah kita juga di dalam menghafal surat-surat dalam Al-Quran gitu ya Ustaz? Ya, di antara ulama menjelaskan di antara faedah belajar bahasa Arab yang pertama tadi itu lihifdzil ilm, menjaga agama. Itu bagian ya, bukan berarti kalau antum sekarang kalau nggak ada antum agama akan hilang, nggak. Bagian. Ya. Sumbaksi lihifdzil ilm. Yang kedua yaitu linasyril ilm. Dengan antum belajar bahasa Arab sama saja antum menyebarkan ilmu. Yang ketiga, ditashil fi hifdzil kitab was sunnah. Itu mempermudah seseorang dalam menghafal Al-Quran atau As-Sunnah. Kenapa? Karena kalau seseorang udah paham maknanya, akan mudah baginya menghafal. Akan mudah baginya mengilmuinya. Karena udah paham. Antum bisa dapati mungkin antum sulit menghafal Al-Quran atau sulit menghafal hadis karena nggak paham maknanya. Sehingga mengandalkan hafalan. Tatkala seseorang belajar bahasa Arab, insya Allah akan memudahkan untuknya menghafal Al-Quran. Memudahkan baginya menghafal As-Sunnah. Memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Atau menghafal As-Sunnah. Dan itu diantara faedah belajar bahasa Arab. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Tafadhal, silakan. Ya, adakah yang ingin bertanya? Tafadhal. Mungkin Pak Abu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, silakan. Abu Abdillah Ustaz. Ya, tafadhal Abu Abdillah. Ya gini Ustaz, saya kan ini sudah belajar bahasa Arab itu sudah selesai Durusul jilid pertama, kemudian kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Apakah jilid pertama juga? Apakah Ustaz saya tetap juga ikut ini atau bisa langsung ke kelas Nahu? Karena mungkin Nahu Ustaz saya ini masih sangat belum paham. Atau gini, atau untuk memudahkan antum, karena antum apakah antum dari pesantren? Umum Ustaz, umum. Ya, kalau seperti itu mungkin antum coba dulu ikut kelas bahasa Arab dan Nahu. Kalau Nahu kan itu nggak ada biayanya. Antum cuma beli kitab. Oh gitu ya Ustaz. Ya, antum tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Ini mungkin anggap sebagai antum murojaah atau memperkuat apa yang sudah antum pahami. Dan lagi kalau Nahu, kalau antum mau ikut tafadhol silakan, ahlan wa sahlan. Mungkin dengan itu mungkin antum bisa mengembangkan apa yang sudah antum punya. Tapi kalau untuk menjaga dan untuk menguatkan apa yang ada sekarang, itu insya Allah bermanfaat bagi antum. Khususnya bagi teman-teman yang bukan basicnya pesantren. Dan lagi ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, buku ini seperti ini ya, Anda buka lagi. Buku ini ringkas sebenarnya, cuma ada 10 pertemuan. 10 pertemuan. Kenapa? Nah, kenapa Anda bilang 12 dan lebih? Karena kan ada latihan, kadang begini. Ini ringkas. Ini langsung ke kaidah loh. Nah, bagi yang pernah pelajari mungkin menguatkan baginya. Ini kan karena langsung masuk ke kaidah Nahu nih. Tapi tidak apa-apa bagi antum, Pak Abu Abdillah, nanti kalau mau ikut kelas Nahu, tafadhol. Misalnya kalau antum merasa keberatan, ya tafadhol, tidak apa-apa. Mungkin antum simpan bukunya dan antum nanti pakai ketika antum ingin mempelajarinya kembali. Pak Abu Abdillah dengan siapa namanya? Nama lengkapnya Ustaz Raja bin Rajaya. Oh ya, tahu. Insyaallah.
Begitu Pak. Jadi kalau antum mau ikut tafadhol di nahu tafadhol. Tapi kalau alangkah baiknya antum tetap menyimak yang di yang di lisan Arab, minimal menguatkan apa yang sudah antum punya. Ayo, taib Ustaz, taib. Barakallahu fiik. Ada yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol Ya, ya. seperti kita tahu Ustaz ya, untuk belajar bahasa maupun bahasa Arab dan yang lainnya, itu masalah kosakata ya Ustaz. Kita kan sebenarnya berbeda dengan orang yang udah profesional atau udah mahir dalam bahasa Arab itu dari kosakata mereka yang udah banyak. Nah, pertanyaannya kira-kira untuk kita yang masih awam ini, berapa banyak kosakata per hari yang harus kita hafal, Ustaz? Nah, untuk bagi antum yang misalnya sibuk bekerja ya, makanya di sini kan ada beberapa kosakata seperti mana yang antum lihat ya, seperti ini. Ini mungkin antum bisa hafal, mungkin ini kan satu pertemuan ya, pertemuan pertama. Liqa'un awwal, yaitu pertemuan pertama. Mungkin untuk mempermudah seperti ini, Anda akan kembali ke layar untuk mengingatkan bagaimana cara kita belajar atau menghafal mufradat kosakata. Karena tadi Anda belum masuk ya kepada metode ya. Yang pertama, ketika antum tadi melihat beberapa mufradat satu layar full ya, untuk mempermudah antum, cukup bagi antum mungkin menghafal 5 per hari. Jadi jangan ya ikhwah, kembalikan. Jadi jangan seperti ini. Udah banyak ya seperti ini ya baru antum menghafal. Di akhir pekan lah, bukan seperti itu. Mungkin antum menghafal 5 atau 6 satu hari atau 4 satu hari. Itu untuk mempermudah antum. Jadi nanti insya Allah anak akan tuntut kepada antum, akan anak minta kepada antum berusaha menghafal mufradat. Jadi berusaha menghafal dalam artian untuk memudahkan antum. Kenapa? Kalau hanya belajar tanpa pernah menghafal mufradatnya, ya sama saja akan menguap ilmunya. Jadi untuk awal-awal tidak apa-apa antum menghafal 5. Apakah 5 keberatan antum menghafal 5, Faris? 5 mufradat saja atau 4? Diusahakan banyak, Ustaz. Ya misalnya nggak perlu antum menghafal sekaligus banyak. Mungkin sehari 5 aja cukup. Tapi berlanjut. 5, seminggu udah 30 atau lebih. Atau 35. Kalau 5, kalau menurut Anda sih nggak begitu sulit sih, Ustaz. Tapi harus berlanjut. Harus konsisten. Itu kan tadi Ana udah sebutkan ada mungkin berapa, coba kita hitung berapa mufradat ya. Kita hitung mufradat itu artinya kosakata ya bagi orang yang belum pernah belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 cuma 21. Berarti hanya 3 mufradat setiap hari atau 4. 3. Itu berusaha, kalau antum berusaha menghafalnya itu nggak banyak. Tapi ana minta kepada antum semuanya, bagi orang-orang yang betul-betul ingin belajar bahasa Arab dan belum bisa, ikut serta dan keaktifan. Karena mengapa? Kalau hanya sekedar ikut dan meramaikan daftar, ya maaf ya kalau bahasa sopannya, nanti antum hanya akan membuang-buang umur, membuang-buang masa antum. Ya, antum dapat pahala, insya Allah dapat pahala, tapi antum tidak dapat ma'rifah atau pengetahuan. Jadi nanti insya Allah anak akan bimbing antum semuanya, akan tuntut kepada antum, mari kita sama-sama menghafal minimal 3 atau 4, itu nggak banyak bagi antum insya Allah. Tapi insya Allah kalau antum konsisten, dan antum insya Allah akan antum merasakan perbedaan dari antum sekarang,
dengan antum nanti ketika antum tamat bab atau kitab pertama. Ya, antum coba ya antum ukur ya sekarang diri antum bagaimana seperti sekarang ya. Antum ukur diri antum dan nanti insya Allah kita akan coba perbedaannya pada akhir sesi kitab pertama. Ya. Ana ulangi, apakah suara ana jelas ya? Jelas Ustaz. Wah, jelas, Ustaz. Ya, bagi yang baru Jelas, ya, Ustaz. ya, bagi yang baru yang bukan dari pesantren ya, yang dari nol, yang benar-benar baru atau pernah belajar tapi mungkin butuh pengulangan. Mungkin antum merasakan sekarang begini, nanti insya Allah kita akan berusaha merasakan perbedaan, yaitu perbedaan yang lebih positif ketika kita menamatkan kitab yang pertama ini. Jadi begitu Faris, nanti antum berusaha sedikit demi sedikit memahami dan menghafal mufradat. Jadi nggak hanya ini ya, tidak hanya belajar, tapi nggak pernah dihafal. Berarti ya nggak akan bisa paham. Sama seperti inilah seseorang yang orang Sumatera, kalau dia pergi ke Jawa dan mau belajar bahasa Jawa, pastilah dia akan dituntut menghafal mufradat kosakatanya orang Jawa. Misalnya piye kabare, atau pripun, atau ape, atau apa yang lain kan, itu akan berusaha dia akan hafal sehingga dia akan berbicara dengan bahasa Jawa misalnya, atau sebaliknya orang yang dari Jawa merantau ke daerah Minangkabau, dia kan hidup di Minangkabau, di Padang misalnya, dia akan terpaksa berusaha menghafal kosakatanya orang Minang. Untuk apa? Untuk mempermudah ia dalam berinteraksi dengan orang-orang Padang misalnya. Dia akan menghafal apa kabar, elo, ranca, bana gitu kan. Akan berusaha menghafal. Kalau dia nggak menghafal, gimana caranya dia bisa bicara bahasa Minang? Atau bagaimana dia bicara bahasa Jawa kalau dia nggak bisa, nggak pernah menghafal kosakata orang Jawa. Jadi insya Allah dengan kita menghafal, kita akan merasakan perbedaannya nanti insya Allah. Tafadhal, ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Ya, tafadhal. Pak Abu Abisto, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ustaz. Kayaknya Pak Abu Abisto nomornya nomor Singapura. Makanya saya kaget juga. Oh iya, Ustaz, tapi di Jakarta ini. Oh iya, makanya ketika Ana mau menambahkan nomor, ini benar nggak nomornya? Makanya Ana tambahkan, alhamdulillah rupanya benar. Benar, Ustaz. Syukran Pak, jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Jadi begitu ya. Kalau teman-teman yang sudah dari pesantren, tamatan pesantren, tafadhol dia ikut kajian nahwu. Adapun teman-teman yang mungkin bukan dari pesantren background-nya, yang umum, atau pernah belajar bahasa Arab, tapi mungkin butuh pengulangan, tidak apa-apa dia ikut, sembari dia juga ikut di kajian nahwu. Silakan dipotong. Ya, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau adakah di antara antum juga, di antara 11 orang ini atau lebih, yang background-nya dari pesantren, selain Fauzan dan Rizky? Oke, tidak ada berarti ya? Jazakumullah khairan. Afan Ustaz, ya, ini ada lagi yang saya mau tanyakan. Oh iya, tafadhal. Untuk grup kelas nahunya bagaimana Ustaz ya? Apakah ada grup tersendiri atau semua peserta nahu ada di sini semua Ustaz, di grup yang bahasa Arab ini? Apakah antum masuk di grup Fikih Mawaris? Iya Ustaz. Antum Saya masuk masuk di Fikih Mawaris. Fikih Mawaris berapa? Yang keempat kalau tidak salah Ustaz. Oh, Keempat. Ya? Iya. Nanti insya Allah akan Ana share lagi link grupnya bagi teman-teman yang ingin belajar nahu juga tafadhol. Nanti akan Ustaz. Barakallahu fiikum. Insya Allah setelah muhadarah ini akan Ana kirimkan linknya nanti. Insya Allah.
Ya, Toib ya ikhwah, adakah yang lainnya ingin bertanya? Tafadhal. Darel misalnya, atau Hendy, Nazar, Sutrisno, Wahyu, dan yang lainnya. Tafadhal. Ustadz, untuk pelajaran kita di bahasa Arab ini apakah di-share ke YouTube juga, Ustadz? Insya Allah nanti akan share ke YouTube nanti, insya Allah. Tapi kalau untuk berinteraksi tentu lewat Zoom. Karena kan nanti akan ada tanya jawab. Ada kalau cuma YouTube kan itu ibaratnya bolehlah bagi teman-teman yang butuh murojaah atau teman-teman yang mungkin berhalangan hadir misalnya. Karena ada beberapa orang juga mungkin di antara kawan-kawan yang berhalang hadir, ada kewajiban atau ada uzur ya. Makanya insya Allah akan kita upload ke YouTube, gunanya untuk memudahkan kita semuanya dalam memahami atau memurajaah mengulang pelajaran yang sudah kita ambil. Jazakumullah khairan. Yang lain, apakah antum semua bersama ana atau cuma hanya Nyimak Ustadz, nyimak. Insya Allah ya akan ana kirimkan. Tadi anu udah bungkus semua, tapi qadarullah rupanya hari Sabtu JNE-nya tutup jam 6. Sehingga tadi ana belum bisa mengirim semuanya. Tapi insya Allah hari Ahad buka sampai jam 3, nanti insya Allah akan ana kirimkan pada pagi hari. Insya Allah. Baik ya ikhwah. Ya mungkin begitulah di antara muqaddimah kenapa kita belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab bukan hanya belajar bahasa ya. Bukan hanya belajar bahasa orang asing. Kalau seseorang niatnya hanya belajar bahasa asing, bahasa orang luar, maka nauzubillah dia tidak dapat pahala. Makanya di sini mari teman-teman semuanya niatkan ketika antum belajar bahasa Arab, niatkan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun nggak mungkin paham langsung ya, nggak mungkin antum belajar ini semuanya ya, tamat, tiba-tiba antum jadi Pak Ustadz, tiba-tiba antum paham semuanya. Lah, tidak. Tapi itu menjadi sarana bagi antum. Ketika antum nanti membaca Al-Quran, membaca hadis, antum berusaha mungkin membacanya sendiri-sendiri. Oh, alhamdulillah. Antum mempunyai perasaan. Antum bisa merasakan bagaimana kalamullah, bagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, apakah ada di antara antum yang ingin bertanya kembali? Ya, terkait metode atau yang lainnya, tafadhal. Atau waktu. Ya. Iya, terakhir mungkin Ustaz, sebelum mungkin Ustaz kasih saran ke kita, bagaimana caranya kita ini bisa terapkan bahasa Arab ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan kita ini tidak punya teman yang bisa berbahasa Arab. Iya. Sedangkan kita belajar bahasa itu butuh praktek. Benar. Itu praktek. Ya, di antara penjagaannya mungkin dengan cara antum menyimak muhadarah Syekh misalnya. Kalau antum udah mulai paham bahasa Arab ya, dengan cara menyimak muhadarah Syekh. Atau dengan cara memperhatikan misalnya kabar-kabar yang berbahasa Arab. Contohnya, tapi tentu bukan semua kabar ya. Bukan berarti semua kabar antum tonton, antum lihat, enggak. Karena ada kabar-kabar yang mungkin bermanfaat bagi antum. Karena kabar tentang Haramain, tentang yang lain. Itu semua bisa membantu. Tatkala tidak adanya lawan bicara. Tatkala tidak adanya kawan yang bisa kita ajak berbahasa Arab. Tapi di antaranya mungkin antum bisa ngomong secara mungkin latihan sendiri. Tapi yang lebih efektif mungkin antum dengan cara memperhatikan muhadarah Syekh
atau menyimak muhadharah Syekh atau kabar-kabar yang mungkin berbahasa Arab. Kalau sekiranya kita tidak mempunyai kawan yang bisa kita ajak berbicara bahasa Arab. Tayyib Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Jadi begitu ya Fauzan dan Rifki. Nanti antum silakan antum masuk juga kepada kelas bahasa Arab. Adapun ini mungkin Naam Ustaz. antum udah transfer uang SPP. Kalau udah aja. Kalau gitu udah dialihkan aja ke buku kali ya. Buku Nahwu. Iya, saya baru yang 50, Oh yang 50. yang buat buku itu. Oh ya. Enggak, misalnya kalau anak kira antum yang buat SPP, kalau buat SPP kan belum ada Buku transfer ya. dan daftar. Saya udah start. Siapa itu? Fauzan. Fauzan antum udah transfer yang apa ini? Yang apa kan 100 yang buku, terus yang 50-nya lagi itu sebetulnya SPP kemarin. Pokoknya Oh gitu. Jadi nanti antum chat Ana, nanti insya Allah antum tambahkan aja sisanya. suaranya kurang jelas, Tan. Sekarang bagaimana? Apakah kurang jelas? Udah. Nanti kalau antum chat Ana, tapi kalau antum kasihkan juga kepada teman antum, misalnya antum alihkan tidak apa-apa juga. Misalnya kalau antum punya teman. Tapi kalau antum ingin Orang tua bisa. bisa, boleh. Orang tua perempuan maupun laki-laki. Karena mereka laki-laki boleh. Jadi kalau misalnya antum alihkan kepada orang tua, tafadhal, ahlan wa sahlan. Nah, tapi kalau antum nanti mau ikut kelas Nahwu, nanti antum ikuti masuk ke grupnya dan akan antum mendapatkan beberapa infonya. Kalau untuk Nahwu, usul fikih benar-benar itu tidak ada namanya biaya yang lain. Antum cuma dituntut memiliki buku. Tapi kalau untuk biaya SPP pendaftaran tidak ada. Jazakumullah khairan ya Fauzan. Afwan, Ustaz. Yang lain tafadhal, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup mukaddimah kita pada hari Apa nih Ustaz? Untuk pembelian buku Nahwunya sendiri, apa kita nyari atau udah dari sana? Sudah dari sini, karena Nahwunya dipakai bukunya Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyyah. Nanti antum chat aja adminnya, namanya Rizky, anak murid Ana, dan nanti antum akan dikabarkan. Tapi kalau antum juga mau langsung saja bisa juga, tapi kalau antum kayaknya antum langsung aja sama Ana, karena buku antum belum dikirim ya, biar antum nanti enggak bingung bagaimananya. Nanti insya Allah antum chat Ana, dan insya Allah akan Ana arahkan apa-apa yang perlu diarahkan insya Allah. Naam ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Baik. Lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Darel Damiri, tafadhal. Kayaknya Darel Damiri ingin bertanya ini. Mic-nya udah buka. Jadwalnya minggu depan hari ini juga, Ustaz, jamnya. Apa? Gimana? Jadwal minggu depan hari Sabtu juga malam apa? Coba Anda tanya kepada antum sekarang yang ada di grup ini. Kalau misalnya pagi Ahad, apakah ada di antara antum yang berhalangan? Yang ada sekarang. Paginya jam berapa, Tat? Jam 10 pagi. Oh, saya berhalangan, Tat. Ada apa itu? Ada kajian belajar tahsin di offline, Tat. Offline. Kalau jam 9? Mulainya jam 8, Tat. Bisanya malam sih saya. Gitu. Yang lain? Adakah yang lain? Problem? Yang mungkin berhalangan? Sama Ana juga, Ustaz. Bisanya malam Minggu, Ustaz. Iya. Bisanya malam Minggu juga, Ustaz. Sabtu malam. Afwan. Nah, yang lain tafadhol? Atau yang lain Kayaknya Ana juga berhalangan.
Ya, kenapa? Biasanya kalau ahad pagi di sini ada kerja bakti ya. Gitu sih, Ustaz. Baik, baik. Yang lain, tafadhal. Kalau tidak ada berarti anak anggap Karena ikut Sabtu malam, Ustaz. Sabtu malam. Nah, tafadhal yang lain. Nah, Sabtu malamnya semuanya atau pagi? Tafadhal yang lain. Nazar atau Wahyu. Nazar ma'ana, nazar ada sama kita. Baik. Nah, Nah, tafadhal. Apakah Sabtu pagi bisa? Sabtu pagi? Pagi bisa. Kalau Sabtu pagi. Ahad pagi bisa gitu. Ahad bisa. Baik. Yang lain, tafadhal. Anda ingin dengar suaranya kayak Wahyu. Ana bisa insya Allah Ustaz ikut jadwal dari Ustaz aja. Oh gitu. Jadi fleksibel ya. Nah, Ustaz. Yang lain, tafadhal. Pak Hendy. Pak Hendy. Ahad pagi nggak bisa, Tat. Ada kajian tasin dari jam 8. Oh, yang tadi ya. Iya, Tat. Nazar. Bisa, Tat. Bisa ya. Karena kalau sesuai jadwal yang Anda perhatikan, memang kebanyakan misalnya malam. Di antara jadwal yang antum isi kan, kebanyakan milihnya malam. Makanya Anda jadikan malam minggu buat laki-laki dan malam Senin buat akhwat. Nanti insya Allah akan Anda pertimbangkan kembali. Dan nanti insya Allah walaupun misalnya ada yang berhalangan, kita harapkan semuanya hadir. Tapi kalau ada yang berhalangan, insya Allah kita akan harapkan bagi kepada mereka untuk hadir nanti di YouTube nanti insya Allah. Jazakumullah khairan atas perhatian antum dan kehadiran antum. Semoga pada pertemuan yang berikutnya, yaitu hari Ahad malam atau Sabtu malam dan atau Ahad pagi. Tapi insya Allah Sabtu malam, karena memang jadwal yang Ana pilih awalnya Sabtu malam buat antum. Sabtu malam, insya Allah malam Ahad, kita akan mulai pelajaran yang pertama. Dan Ana minta kepada antum, Ana akan ingatkan antum, mungkin antum nanti akan merasakan bosan atau lelah ya. Akan antum merasakan antum bosan atau capek atau antum sudah mulai tidak mulai fokus. Ingat, semua apapun pelajaran pasti pernah merasakan yang seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa-rasa yang seperti itu antum sehingga antum memutuskan atau antum tidak lanjut. Itu sangat disayangkan, khususnya bagi orang-orang yang mungkin udah setengah jalan atau orang-orang yang sudah hampir selesai. Mending dia selesaikan kitabul awal, kitab pertama, baru kemungkinan dia pertimbangkan kembali apakah dia bisa lanjut atau enggak. Jadi Ana harapkan kepada antum, al-ikhwah, barakallahu fikum, berusaha untuk berjuang, karena tidak ada sebuah thalabul ilmi, pasti di sana ada yang namanya perjuangan. Walaupun dari online. Apalagi online ini kadang mulai bosan, kadang capek. Tapi kalau antum berusaha ingin berjuang untuk memahami bahasa wahyu, bahasa hadis, insya Allah antum akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu kita namanya tajdidun niyah. Selalu memperbaharui niat. Kadang kita bosan, kadang kita capek, kadang kita jenuh. Mari kita perbaharui terus semangat antum, semangat kita bersama guna mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua dan menjaga kesehatan antum semua. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya pada pelajaran yang pertama, dan ana harap antum semuanya dan kita semuanya dan ana bisa konsisten di dalam belajar memahami bahasa Arab ini. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang mungkin antum tidak berkenan. Tapi insya Allah kita akan berusaha yang terbaik. Semoga kebaikan bisa kembali kepada kita bersama. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.